Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 10 September 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Hari ini kita sudah memasuki hari persiapan kita untuk besok bisa ambil bagian dalam ibadah utama di ibadah minggu. Karena itu saya mengajak kita, baiklah kita menghidupkan mezbah keluarga kita, dan marilah kita dengar kebenaran firman Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat ini kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam pertama Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-10 dan umat Tuhan nanti dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pertama Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-19, maka paling kurang Raja Daud sedang mengingatkan kepada kita untuk melihat dua hal penting. Pertama, kita mesti sadar benar pada saat kita mau menyatakan doa dan sembah kita ke hadirat Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan satu pribadi yang sangat hebat dan dahsyat dalam kekuasaannya. Dia yang mengatasi langit dan bumi, yang berkuasa selamanya atas hidup dan kehidupan kami, kita dan semesta ini. Karena itu di sini pada saat kita menghampiri Tuhan di dalam doa dan sembah kita kepada Tuhan, kita harus menunjukkan kerendahan hati kita yang amat luar biasa. Kita mesti sungguh-sungguh sujud dan menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan di dalam hidup ini. Sadar bahwa kita ini adalah ciptaan, dan sebagai ciptaan kita sedang berhadapan dengan Sang Pencipta kita. Poin ini menjadi penting karena kalau kita mau menyaksikan kehidupan keseharian kita, banyak di antara kita umat Kristen yang pada saat sebuah ibadah sedang diselenggarakan, kita tidak benar-benar ada dalam sujud dan sembah kita yang sungguh-sungguh total kepada Tuhan. Kita belum ada dalam sikap hormat yang sungguh-sungguh kepada Pencipta kita, kepada Sang Penguasa sorga dan bumi yang olehnya kita sedang berhadapan dengan Dia. Banyak di antara kita yang masih menunjukkan keangkuhan kita, kesombongan kita. Coba bayangkan, ada juga anggota gereja yang ketika melaksanakan ibadah di hadapan Tuhan, dia bisa duduk dan angkat kaki, pangku kaki tinggi-tinggi. Ya, tidak menunjukkan satu sikap hormat yang sungguh kepada Tuhan.
Di sini Daud sedang memberikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa pada saat kita ada dalam relasi penyembahan kita kepada Tuhan, kita harus sadar kita sedang berhadapan dengan Sang Pencipta kita. Kita sedang berhadapan dengan Sang Penguasa Tunggal. Ini pengajaran pertama yang mesti kita perhatikan secara baik. Kita tentu berharap bahwa di dalam setiap relasi kita, dalam usaha untuk membangun relasi dengan Tuhan, dalam ibadah-ibadah kita, penyembahan-penyembahan kita, kita mesti sungguh-sungguh tunjukkan kesungguhan hati kita dan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Jaga sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Kita sedang berhadapan dengan satu pribadi yang adalah penguasa sorga dan bumi. Bayangkan ketika kita berhadapan dengan seorang penguasa dunia ini, seorang pemimpin misalnya, kita begitu bersikap yang begitu luar biasa, kita tunjukkan. Tapi pada saat kita berhadapan dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita, seringkali kita begitu tidak memperhatikan tata kerama hidup kita dan rasa hormat kita kepada Tuhan secara sungguh. Ini pengajaran pertama yang mesti kita perhatikan di dalam pertama Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Hal yang kedua yang Daud sedang tunjukkan kepada kita adalah bahwa dia sedang berdiri menghadap rakyatnya, dan sebagai seorang pemimpin dia sedang menunjukkan sebuah teladan yang sungguh kepada Tuhan di hadapan rakyatnya sendiri. Dia mau tunjukkan bahwa dia yang adalah seorang raja, begitu rasa hormat yang sangat luar biasa kepada Tuhan, karena dia sadar bahwa dialah satu-satunya penguasa sorga dan bumi. Sehingga dia menunjukkan kerendahan hatinya, sikap hormatnya, sekalipun dia adalah seorang raja. Mari kita bisa dapat berefleksi sikap hidup kita. Mungkin kita sedang ada dalam kehidupan sebagai seorang penguasa, seorang pemimpin. Apa sikap hidup kita? Apa yang tengah kita tunjukkan? Sikap kerendahan hati seperti apakah yang tengah kita tunjukkan di hadapan rakyat kita, di hadapan orang-orang yang kita pimpin pada saat kita berhadapan dengan Sang Halik kita di dalam hidup ini. Hal yang ketiga yang kita belajar dari kebenaran firman ini, bahwa Daud sedang menunjukkan bahwa semua yang dia miliki itu adalah kepunyaan Allah, dan karenanya dia mesti beri bagi Tuhan. Ini Daud tidak sedang menunjukkan bahwa karena dia memperoleh banyak karena sebagai seorang raja sehingga dia dapat banyak dan dia sedang memberi persembahan kepada Tuhan. Tidak. Tapi Daud sedang menunjukkan sebuah kerendahan hati sebagai seorang pemimpin, tetapi sadar bahwa dia adalah umat dari Tuhan. Dan karenanya dia mau menyatakan rasa syukur dan sembahnya kepada Tuhan melalui persembahan yang dia berikan. Dia mau menyatakan bahwa semua yang dia miliki adalah kepunyaan Allah, dan karenanya dia mau memberikan rasa syukurnya kepada Tuhan. Di sini Daud sedang memberikan sebuah inspirasi kepada kita yang begitu luar biasa dalam hal pemberian persembahan bagi Tuhan. Dan dua hal yang Daud lakukan sehubungan dengan memberikan persembahan. Pertama, hidupnya sendiri dia persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Dan yang kedua, dia dapat memberikan persembahan dari apa yang telah Tuhan titipkan dan berikan bagi hidupnya. Dia memberikannya secara utuh kepada Tuhan, baik dirinya
maupun apa yang Tuhan titipkan bagi hidupnya. Dan hal yang keempat, Daud juga sedang berjuang dan bergumul dengan mengharapkan bahwa generasi baru adalah pribadi-pribadi yang bisa menghormati Tuhan dan dapat menata hari-hari hidup dengan takut akan Tuhan di dalam hidup mereka. Sungguh luar biasa kita berjumpa dengan satu pribadi yang sedang menunjukkan sebuah keteladanan hidup yang amat luar biasa dalam hal mengagungkan Tuhan di dalam hidupnya, sekalipun dia adalah seorang pejabat di bangsa yang ternama. Dia persembahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan berikan kepadanya dia persembahkan kepada Tuhan. Dan dia juga terus bergumul bagaimana generasi baru itu akan benar-benar hidup takut akan Tuhan. Mari kita belajar dari keteladanan hidup dari Daud untuk hari-hari hidup kita selanjutnya. Kita pasti bisa, karena Allah sudah menaruh rohnya di dalam hati kita sekalian, sehingga akan setia mendorong kita hidup dalam kebenaran dan kerendahan hati kita di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat dan memberkati kehidupan kami. Malam ini hamba berdoa, besok para pendeta dan majelis jemaat akan mengangkat pelayanan dalam ibadah utama. Tuhan Yesus perlengkapi seluruh pelaku pelayanan dengan kuasa dan hikmat surgawi, supaya besok mereka dapat berdiri atas nama-Mu, mewartakan kabar baik, tapi juga dapat mengangkat pelayanan dan rasa syukur dan sembah sungguh-sungguh kepada Tuhan melalui pelayanan yang dikerjakan. Dan seluruh jemaat Tuhan, malam ini kiranya roh Tuhan menggerakkan hati mereka, supaya besok mereka bisa ada di rumah Tuhan dan mempersembahkan hidup mereka, juga apa yang telah Tuhan berikan sebagai persembahan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.